Indonesia, disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, atau hanya Republik Indonesia, RI, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan DPR, DPD dan presiden yang dipilih secara langsung. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar di India. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting sejak abad ke-7, yaitu sejak berdirinya Kerajaan Sriwijaya, sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Palembang. Kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India, juga dengan bangsa Arab. Kerajaan-kerajaan beragama Hindu dan atau Buddha mulai tumbuh pada awal abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi, diikuti para pedagang dan ulama dari Jazirah Arab yang membawa agama Islam sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16, serta kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Selanjutnya, Indonesia mendapat berbagai tantangan dan persoalan berat, mulai dari seringnya terjadi bencana alam, praktik korupsi yang masif, konflik sosial, gerakan separatisme, proses demokratisasi, dan periode pembangunan, perubahan dan perkembangan sosial ekonomi politik, serta modernisasi yang pesat. Dari Sabang di ujung Aceh sampai Merauke di tanah Papua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa, ras Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan, Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia. Semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, bermakna keberagaman sosial budaya yang membentuk satu kesatuan negara. Selain memiliki populasi penduduk yang padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua dunia. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Indus yang merujuk kepada sungai Indus di India dan Nesos yang berarti pulau. Jadi, kata Indonesia berarti wilayah kepulauan India, atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia. Ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut, India dan Indonesia. Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indonesia dan Malayunesia untuk penduduk Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu. Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India. Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu, Malaysia Archipel. Hindia Timur Belanda, Nederlands Oost-Indie, atau Hindia, Indi Timur, De Oost, dan bahkan Insulinde. Istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar, 1859, ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda. Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik. Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesian Oder die Inseln des Malaysian Archipels, tahun 1884 sampai tahun 1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Persbureau pada tahun 1913.
Indonesia adalah wilayah yang dihuni oleh berbagai jenis manusia purba. Beberapa manusia purba yang diketahui ada di Indonesia adalah Homo floresiensis dan Pithecanthropus erectus. Setelah masa prasejarah, sejarah tentang Indonesia bisa dilihat dari adanya catatan dari China yang berisi tentang informasi bahwa kerajaan maritim yang paling berkuasa pada zaman dulu adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan yang menjadi pusat dalam mendalami agama Buddha ini memiliki kekuasaan di Selat Malaka hingga Laut Sumatera sejak abad ke-7 sampai dengan 13. Dinasti Shailendra yang berasal dari Kerajaan Mataram diketahui membangun Candi Borobudur yang terletak di Jawa Tengah. Candi Borobudur dikenal dengan arsitekturnya yang bercorak Buddha. Menguasai Kepulauan Nusantara pada tahun 1294. Kemudian, agama Islam mulai masuk dan berkembang melalui adanya kegiatan perdagangan. Sampai dengan saat ini, Islam adalah agama mayoritas masyarakat Indonesia. Hingga sekarang, agama Islam, Hindu, dan Buddha berkembang di tanah air dan mempengaruhi masyarakat dari segi budaya dan cara hidup. Sejarah berlanjut ketika Marco Polo yang merupakan orang berkebangsaan Eropa menginjakan kaki pertama kali di Sumatera. Bangsa Spanyol dan Portugis diketahui sempat menguasai kepulauan yang diketahui memiliki banyak sekali rempah-rempah ini. Pada tahun 1596 pertama kalinya kapal Belanda berlabuh di Laut Jawa Barat dan mulai menancapkan hegemoninya. Pada awal mula sejarah singkat lahirnya bangsa Indonesia, pemerintah Jepang terlihat aktif memberi kebaikan kepada rakyat Indonesia dengan membentuk berbagai organisasi masyarakat. Padahal di balik kebaikannya tersebut, Jepang memiliki kepentingan di Indonesia. Sejarah singkat berdirinya bangsa Indonesia juga mencatat bahwa Jepang sempat menjajah kepulauan Indonesia. Setelah adanya Perang Asia Timur Raya, di mana Amerika menyatakan akan memerangi Jepang pada tanggal 8 Desember tahun 1941 di pusat pertahanan Amerika Serikat bernama Pearl Harbor. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda juga ikut dengan sekutu untuk menyatakan perang dengan negara Jepang. Pada awalnya, Jepang datang ke Indonesia untuk melumpuhkan pasukan Belanda. Lalu Jepang menguasai berbagai daerah di Indonesia. Wilayah Jepang semakin menjadi-jadi ketika mereka berhasil menguasai Batavia, sekarang Jakarta, pada tanggal 5 Maret tahun 1942. Belanda yang semakin terdesak dengan adanya serangan Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Mulanya, masyarakat Indonesia merespon baik kedatangan militer Jepang. Hal ini dapat dilihat adanya sikap yang kooperatif dari tokoh-tokoh nasional seperti Ir. Soekarno dan juga Moh Hatta. Pada awal mula sejarah singkat lahirnya bangsa Indonesia, pemerintah Jepang terlihat aktif memberi kebaikan kepada rakyat Indonesia dengan membentuk berbagai organisasi masyarakat. Pada awal mula sejarah singkat lahirnya bangsa Indonesia, pemerintah Jepang terlihat aktif memberi kebaikan kepada rakyat Indonesia dengan membentuk berbagai organisasi masyarakat. Padahal di balik kebaikannya tersebut, Jepang memiliki kepentingan di Indonesia. Beberapa organisasi yang diketahui dibuat oleh pemerintah Jepang adalah Pusat Tenaga Rakyat, Putra, Gerakan 3A, Seinendan, Jawa Hokokai, Fujinkai, Keibodan, Niai, Heiho, dan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan RI, BPUPKI, yang dibentuk pada pemerintahan Perdana Menteri Tojo pada tahun 1943. BPUPKI kemudian dibubarkan dan diganti menjadi PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI bukanlah organisasi yang dibentuk oleh Jepang, melainkan panitia yang dibentuk berdasarkan hasil kesepakatan dan juga perjuangan para tokoh nasional yang berperan dalam kemerdekaan. Kekalahan Jepang saat melawan Amerika membuat negara ini semakin terpojok. Melihat hal tersebut, generasi muda Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.